sabun atau CTPS merupakan sarana paling efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan virus. Cuci tangan pakai sabun harus dipraktikkan secara reguler sebagai bagian dari pembentukan kebiasaan jangka panjang untuk praktik menjaga kebersihan yang baik. Cuci tangan pakai sabun paling penting dilakukan saat setelah menggunakan toilet, sebelum makan, dan setelah bermain. Dan menjadi lebih penting lagi ketika masa pandemik seperti sekarang, ketika menyentuh benda yang disentuh banyak orang. Memunculkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dapat dilakukan di sekolah. Untuk mempromosikan cuci tangan pakai sabun secara teratur, sekolah harus memiliki akses terhadap fasilitas cuci tangan kelompok yang bisa digunakan oleh banyak siswa dalam satu waktu bersamaan. Wash A Lot 3.0 merupakan sarana cuci tangan kelompok yang didesain untuk penggunaannya secara hemat air, sehingga bisa mengakomodasi aktivitas cuci tangan sampai dengan 10 siswa pada waktu yang bersamaan. Sarana ini dilengkapi keran air yang bisa tertutup secara otomatis sehingga tidak ada air yang terbuang. Ketika pandemi, Wash A Lot 3.0 bisa dengan mudah diatur sehingga lebih sedikit keran yang bisa digunakan agar dapat menerapkan jaga jarak antar pengguna. Video ini dimaksudkan untuk memandu organisasi yang tertarik untuk produksi massal Wash A Lot 3.0 dengan mempertimbangkan kualitas produksi. Detail teknis dan desain dari Wash A Lot 3.0 bisa diunduh di website Fit for School International, kemudian dilanjutkan ke menu resource dan ketik Wash A Lot 3.0 Technical Design. Memilih perusahaan untuk produksi massal Wash A Lot 3.0 adalah langkah kritis pertama untuk menjaga kualitas. Perusahaan harus diseleksi berdasarkan kemampuan teknis, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan produksi massal atau pekerjaan sesuai permintaan. Tantangan utama dalam produksi massal Wash A Lot 3.0 adalah untuk memastikan konsistensi atau replikasi dari proses produksi, yang merupakan kunci dalam menjaga kualitas dari seluruh unit Wash A Lot 3.0 yang diproduksi. Oleh karena itu, selain dari kemampuan teknis dan pengetahuan perusahaan, akses terhadap peralatan yang tepat sehingga dapat memastikan proses produksi yang konsisten juga sama pentingnya untuk diperhatikan. Untuk memproduksi Wash A Lot secara massal, perusahaan atau vendor harus memiliki akses terhadap peralatan sebagai berikut. Mesin gergaji potong yang dilengkapi fitur sulit kemiringan atau plastic reamers untuk memproses pipa HDPE, mesin HDPE angled butt fused yang dapat mengakomodasi pengelasan bagian dengan kemiringan tertentu, mesin bor dan tapping dengan variable rotation speed dan feed rates untuk proses pengeboran dan tapping plastik yang benar dan konsisten. Mesin CNC atau bisa menggunakan gergaji ukir untuk penutup. Hot extrusion gun untuk menyambungkan bagian PE dengan pipa. Guillotine shears atau water jet cutting machines untuk memotong bagian dari metal. Mesin pembengkok seperti hydraulic press brake atau swivel bending benches, dan beberapa perkakas seperti bor tangan, paku rivet, alat pengukur, dan spirit levels. Dan berikut adalah material yang dibutuhkan: pipa HDPE 110 mm SDR17, plat PE hitam dengan ketebalan 6 mm, nipple feeders berbahan stainless steel, plat stainless steel untuk bagian kaki portable, skrup, baut, dan ring plat untuk penghubung bagian kaki portable, engsel stainless dan mur, sikat pembersih melingkar, stiker vinil, penjepit pipa stainless dengan lining karet, dan terakhir, pipa adaptor penghubung. Memiliki bahan yang tepat juga mempengaruhi kualitas dan masa guna dari Wash A Lot yang diproduksi. Untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan material yang tepat, selalu tanyakan terkait sertifikasi material kepada pemasok barang. Material yang digunakan harus diperiksa ketika tiba di tempat produksi.
Sebelum memulai proses produksi massal, perlu adanya rencana yang jelas terkait bagaimana proses produksi dan proses pemasangan seharusnya dilakukan. Dimensi dan sudut yang akan digunakan harus sudah dipertimbangkan dalam proses tersebut. Peran dan tanggung jawab yang jelas harus diterapkan di lokasi produksi, dan personel yang ditugaskan harus ahli sesuai tugas yang dibebankan. Aksesoris peralatan yang diperlukan seperti mata bor dan tapping bit harus sudah tersedia sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Pertama yang perlu dilakukan adalah memotong pipa sesuai panjang dan sudut yang diinginkan. Setelah proses pemotongan dan pembersihan, personil harus meneruskan pipa ke pos penyambungan pipa atau butt fusion. Untuk membentuk pipa utama dari washout 3.0, pipa harus dilas menggunakan mesin angled butt fusion untuk bahan HDPE. Anda juga bisa memodifikasi mesin linear butt fusion untuk digunakan sebagai mesin angled butt fusion, tapi selalu pastikan bahwa penjepit pipa harus kuat dan tidak akan bergerak selama proses butt fusion. Panaskan plat pemanas sebelum memposisikan pipa agar mencapai suhu yang diperlukan untuk butt fusion. Suhu yang diharapkan adalah sekitar 200 hingga 235 derajat Celcius. Ketika plat pemanasan sudah memanas dan mencapai suhu yang diharapkan, letakkan pipa pada mesin dan atur posisi pipa. Gunakan sebuah penggaris L untuk memastikan bahwa permukaan pipa selaras satu dengan yang lainnya selama proses butt fusion. Kencangkan pipa ketika pipa sudah sejajar. Tarik pipa dari satu dan yang lainnya dan posisikan plat pemanas di antara pipa. Secara perlahan, tekan pipa ke plat pemanas dan nyalakan penghitung mundur. Biarkan selama 80 detik. Setelah 80 detik, tarik pipa dan lepas plat pemanas. Secara perlahan, tekan pipa satu sama lain dan atur sesuai kebutuhan. Kemudian, tekan lagi untuk menyatukan pipa dengan kuat. Biarkan lagi selama 80 detik. Setelah 80 detik, lepaskan pipa dari mesin butt fusion dan lakukan proses yang sama di ujung pipa yang lain. Setelah proses butt fusion, pipa akan ditandai untuk dibor. Pos pemberian tanda harus memiliki template di mana personil hanya perlu mengikuti tanda yang dibuat. Setelah menandai pipa, pipa akan diproses untuk pengeboran. Mata bor harus berdiameter 18 atau 19 mm yang tersedia secara umum di daerah produksi. Direkomendasikan untuk menggunakan mata bor pemusatan dengan gigi karbida untuk memastikan lubang yang lebih bersih di pipa. Untuk memastikan bahwa seluruh lubang bor sama, platform pengeboran harus rata secara sempurna, sehingga titik pengeboran di posisi tegak lurus dengan platform pengeboran.
Di samping lubang untuk outlet air, lubang pada sisi atas pipa juga harus disediakan untuk adaptor sambungan air. Setelah pengeboran, pipa kemudian diproses pada pos tapping. Proses tapping adalah aspek yang paling penting pada keseluruhan proses produksi untuk memastikan wash allots yang bebas kebocoran. Tapping harus dilakukan dengan mesin dan bukan tapping dengan tangan untuk memastikan konsistensi penguliran. Untuk penguliran pada lubang, kita menggunakan setengah sampai 14 NPT yang merupakan alat tapping jenis runcing. Kita menggunakan tapping tools jenis runcing dikarenakan kita memproses komponen berbahan plastik. Mesin tapping juga harus bisa bekerja pada kecepatan rotasi rendah, yakni 100 hingga 200 rpm dan memiliki kemampuan untuk membalikan arah secara otomatis atau fungsi auto reverse setelah kedalaman yang diharapkan tercapai. Alternatif lain adalah jika mesin tapping tidak memiliki fungsi auto reverse, operator mesin dapat menandai alat tapping mengikuti diameter luar nipple feeder. Hal yang sama berlaku seperti pada pos pengeboran. Platform untuk proses tapping harus rata dan tegak lurus dengan titik tapping. Selama proses tapping, operator harus memposisikan alat tapping sesuai lubang sebelum menyalakan alat tapping. Ketika alat tapping sudah mulai berputar, operator secara perlahan menyentuhkan mesin tapping ke lubang. Setelah terhubung, operator harus memperhatikan batas kedalaman. Berdasarkan tanda yang ada, operator dapat secara manual membalikkan arah tapping. Proses yang sama juga berlaku pada lubang yang lain. Sebagai finalisasi produksi komponen pipa, dilakukan pemasangan nipple feeder sebagai outlet air yang otomatis menutup dan adaptor penyambung pipa. Sebelum pemasangan nipple feeder dan adaptor penyambung pipa, personil harus terlebih dahulu membersihkan pipa dari debu dan lebihan plastik. Mulai dengan menambahkan lapisan teflon pada bagian nipple feeder dan adaptor yang diulir, aplikasikan minimal 10 lapisan teflon untuk memastikan koneksi antar pipa dengan nipple feeder tidak bocor. Proses pemasangan nipple feeder harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari merusak ulir plastik pada pipa. Jangan memaksakan pemasangan jika dirasa posisi nipple feeder masih belum pada posisi yang benar. Pemasangan nipple feeder tidak dilakukan terlalu kencang karena akan berpotensi menyebabkan ulir menjadi kendor. Hentikan memutar ketika seluruh ulir sudah terpasang atau badan nipple feeder sudah menyentuh dinding pipa. Langkah terakhir, pasang adaptornya. Pada sisi lain proses produksi, personil menyiapkan penutup untuk tempat masuk air. Untuk bagian penutup, kita menggunakan bahan warna hitam untuk meminimalisir cahaya yang masuk sehingga dapat mencegah akumulasi alga di dalam pipa. Ketika melakukan pemotongan plat PE sesuai bentuk yang diinginkan, Anda bisa menggunakan mesin pemotong CNC atau alternatif lain dengan menggunakan gergaji ukir untuk memotong pinggiran bulat. Untuk memulai pemotongan, siapkan cetakan metal dan potong plat PE sesuai dengan cetakan. Untuk meratakan sisi yang tidak rata, penutup perlu diamplas sebagai langkah akhir pembuatan penutup. Setelah membentuk penutup, bor lubang tepat di mana akan dipasang rivet.
Agar memiliki posisi lubang yang sama setiap saat, pengeboran akan mengikuti penutup yang sudah dilubangi sebelumnya. Setelah pengeboran, penutup akan diproses ke pos pemotongan miring. Penutup akan dipotong menjadi dua bagian, sehingga penutup bisa membuka dan menutup dengan engsel yang terpasang. Alasan kenapa pemotongan yang dilakukan miring adalah untuk mencegah cahaya masuk ke dalam pipa, jika dibandingkan dengan potongan lurus yang masih bisa dimasuki cahaya dari celah engsel. Setelah pemotongan, engsel dipasang pada penutup menggunakan rivet. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa rivet harus mempunyai cincin penutup di bagian bawah agar ada area yang dapat menahan penutup. Setelah proses pembuatan penutup, selanjutnya penutup akan dipasang di bagian area masuk air. Penutup akan dipasang permanen pada pipa dengan cara dilas ke pipa. Sebelum mengelas penutup, penting untuk memiliki penutup yang sejajar dengan lubang masuk air. Pastikan posisi penutup agar tidak berpindah pada saat proses pengelasan. Lakukan proses yang sama pada lubang masuk air di sisi lain pipa wash a lot. Dalam proses produksi kaki portable wash a lot akan menghasilkan bagian-bagian yang dapat dirakit menjadi satu kesatuan komponen kaki portable untuk satu unit wash a lot 3.0. Bagian-bagian tersebut antara lain 4 penyangga kaki bawah, 4 kaki, 2 penyangga antar kaki tengah, 2 penyangga antar kaki atas, dan 2 plat silang. Tahap pertama dalam pembuatan kaki portable adalah memastikan seluruh material tersedia dan sesuai standar. Tahap selanjutnya yaitu pemotongan plat stainless steel. Proses pemotongan harus sesuai dengan panjang dan sudut yang telah ditentukan berdasarkan gambar teknis yang tersedia. Dapat diunduh pada situs Fit for School International. Sebelum melakukan pemotongan, lakukan pengaturan pada mesin hydraulic shear agar menghasilkan potongan yang konsisten. Setelah dipotong, plat stainless steel dihaluskan agar tidak tajam sebelum dibor. Gunakan alat seperti gerinda tangan untuk menghaluskan sudut-sudut yang tajam hasil pemotongan. Sebelum dibor, lakukan pengaturan pada alat agar titik pengeboran konsisten sesuai standar pada gambar teknis. Pengaturan ini dilakukan untuk memastikan jarak lubang yang dibor konsisten pada setiap potongan plat. Adapun langkah-langkah pengeboran yaitu: pertama, atur alat bor untuk menempatkan plat sehingga tidak goyang. Kedua, alat bor ini dapat digunakan untuk mengebor plat sampai dengan 10 lapis. Ketiga, atur jarak mata bor. Keempat, pada saat mengebor, gunakan cairan pendingin. Kelima, lakukan pengeboran secara hati-hati. Keenam, gunakan mata bor dengan ukuran kecil terlebih dahulu, kemudian lebarkan dengan mata bor ukuran lebih besar, dan terakhir, haluskan lubang hasil pengeboran dengan mata bor ukuran M18 hingga M19. Selanjutnya, semua bagian-bagian dari kaki portable, kecuali bagian plat silang, harus dibengkokkan sesuai sudut yang telah ditentukan sesuai gambar teknis, menggunakan mesin pembengkok hydraulic press brake. Pertama, sebelum plat dibengkokkan, perlu dimarking atau ditandai bagian yang akan dibengkokkan. Kedua, atur alat dengan menentukan sudut kemiringan sesuai desain pada gambar teknis. Ketiga, lakukan penekukan plat secara hati-hati. Setelah semua plat dibengkokkan, seluruh bagian kaki portable perlu dihaluskan sudut-sudut yang tajam menggunakan alat mesin gerinda tangan.
Proses ini sangat penting karena dapat membahayakan pengguna alat wash alert jika sudut-sudut masih tajam. Lakukan proses ini pada setiap komponen kaki portable wash alert yang diproduksi. Untuk memastikan semua bagian unit yang diproduksi bebas bocor dan berkualitas bagus, penting bahwa seluruh unit telah melalui uji bocor, terutama komponen pipa wash alert. Rakit kaki portable terlebih dahulu untuk melihat apakah semua bagian kaki dapat terrakit dan menyatu menjadi komponen kaki portable secara utuh. Kemudian, pasang wash alert dengan bagian kaki. Posisikan pipa wash alert agar ada jarak antara kaki dengan nipple feeder sebelum mengencangkan penjepit. Wash alert yang sudah terpasang kemudian melalui proses uji coba kebocoran dengan mengecek kebocoran dari setiap unit yang telah terisi dengan air. Untuk pengecekan kualitas, petugas penjaminan mutu harus melakukan pengecekan. Hal ini harus didokumentasikan pada sebuah formulir di mana seluruh temuan dicatat dan harus ditandatangani oleh petugas jaminan mutu. Selama uji coba kebocoran, petugas jaminan mutu harus membersihkan endapan yang tersangkut pada nipple feeders dengan cara menekan tuas nipple feeder beberapa kali. Jika ada kebocoran yang terlihat pada nipple feeder yang bocor harus diganti dengan yang baru dan diuji ulang. Selain uji kebocoran, pengecekan kerapian pekerjaan juga harus dilakukan. Pastikan seluruh bagian bisa terpasang dengan baik. Setelah wash alert lulus dari tes uji mutu, wash alert disimpan untuk selanjutnya dikemas. Personil membawa wash alert ke pos pengemasan. Pengemasan dimulai dari pipa wash alert sebelum melepaskan pipa dari kaki. Selanjutnya, bagian kaki dibongkar, lalu kemudian dibungkus per bagian. Skrup dan baut dihitung dan disimpan di kantung terpisah. Personil lain menyiapkan kotak yang akan digunakan untuk pengemasan. Selain pipa wash alert dan bagian kaki, item lain juga harus ada pada paket, seperti sikat pembersih pipa, stiker vinil untuk hiasan, nipple feeders cadangan, dan buku panduan pemasangan. Seluruh item masuk ke dalam paket. Selanjutnya, personil perlu menambahkan bubble wrap di dalam kotak untuk menghindari goncangan ketika pengiriman. Setelah mensegel rapat kotak, nomor seri dan foto produk dipasang di sisi kotak. Seluruh paket wash alert kemudian disusun di gudang penyimpanan.